Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya sumber hukum diplomatik. Ya, saya ulang lagi, sumber hukum dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan atau faktor yang membantu pembentukan hukum sebagai suatu perwujudan atau fenomena sosial dalam kehidupan kemasyarakatan manusia. Nah, pada pembahasan yang lalu, ya, yang saya share kepada kalian, itu ada pendapat ahli mengenai hukum diplomatik, Sumaryo Suryokusumo, ya, saya ambil dari buku ini, ya. Beliau mengatakan pada hakikatnya, ya, hukum diplomatik itu adalah ketentuan atau prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Oke. Nah, dari pengertian tersebut, ya, terdapat kata kunci, ya, yang secara singkat memuat adanya kata-kata ini. Ketentuan atau prinsip yang ditentukan secara bersama. Seperti itu. Bersama ini adalah ditentukan oleh beberapa perwakilan negara dalam forum tertentu, ya, dan dituangkan dalam kodifikasi hukum tertentu, seperti itu, ya. Jadi kalau hukum itu biasanya, ya, dirapatkan secara bersama-sama, kemudian disahkan secara bersama-sama juga, ya, dalam forum tertentu. Jadi kalau bikin hukum itu nggak bisa sendirian gitu, ya. Jadi harus kesepakatan bersama. Misalnya kayak kalian nih, mau rapat, ya, mau bikin kesepakatan, pasti harus rame-rame, nggak bisa sendirian kayak gitu, ya. Nah, kalau misalnya kalau lagi mau bikin kesepakatan, ya udah terserah kamu aja, itu bukan kesepakatan, ya, namanya ya udah percaya aja gitu, ya. Tapi kalau membentuk suatu peraturan yang baru, sebaiknya ada namanya kumpul bersama, seperti itu, ya. Jadi dibahas bersama, lalu disepakati secara bersama dan dikodifikasikan, maksudnya kalau kita secara gampangnya di kelas misalnya dicatat seperti itu, jadikan kekuatan hukum. Jadi kalau ada misalnya kalau ada yang nggak piket, ya, apa konsekuensinya, nah itu disepakati bersama. Nah, sama dalam lingkup internasional juga seperti itu, ya, antar negara tuh berembuk, ya, kalau ada kejadian tertentu apa konsekuensinya apa dan harus bagaimana. Nah, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis, ya. Nah, dalam implementasinya, ketentuan atau prinsip ini, ya, dibuat dan disepakati melalui pertemuan internasional, ya, pertemuan internasional oleh beberapa negara. Kata lainnya adalah secara multilateral, seperti itu, ya. Anggota yang tergabung dalam keanggotaan PBB. Ya, kita nggak usah ngomong yang dulu-dulu, tapi kita startnya semenjak PBB sudah dibentuk. Jadi kesepakatan tersebut, konferensi tersebut diadakan oleh PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa di United Nations, seperti itu. Nah, di mana hasil dari pertemuan tersebut, ya, memuat suatu kesepakatan tertentu yang diistilahkan sebagai, kalau di Undang-Undang Indonesia istilahnya namanya perjanjian internasional, ya. Adapun bentuk perjanjian internasional itu dalam praktiknya sangat beragam, ya. Ada kurang lebih 14, ya, ada 14. Saya sebutkan saja. Ada, ini bahasa dalam undang-undang kita, ya, dalam Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Ya, jadi saya ambil dari situ. Ada namanya treaty tulisannya, ya, traktat, seperti itu, ya. Yang selanjutnya adalah namanya convention atau konvensi, agreement, persetujuan bersama, kemudian memorandum of understanding yang kita lebih kenal dengan istilah MOU. Selanjutnya ada protokol, ya, ada charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary record, proses verbal, modus vivendi, dan letter of intent. Istilah ini sekali lagi saya katakan bisa lihat di paragraf ke-7 pada penjelasan umum Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, ya. Tinggal di-download, bisa dilihat situ. Itu ada istilah-istilah ini, ya. Oke, sekarang lanjut lagi ke penjelasan berikutnya. Adanya perjanjian internasional ini juga menjadi salah satu pertimbangan, ya, dalam penerapan keputusan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian permasalahan sengketa antar negara, ya. Mahkamah Internasional itu apa sih, ya? Mahkamah Internasional itu ini,
merupakan bagian dari PBB, bagian integral dari PBB ya. Badan ini berada di Den Haag di Belanda ya. Badan ini juga dikenal sebagai pengadilan dunia gitu ya, bukan pengadilan negeri tapi pengadilan dunia, pengadilan internasional gitu ya. Nah, badan ini merupakan bagian dari PBB yang bertugas memberikan keputusan-keputusan hukum. Ya, keputusan hukum. Nah, mahkamah ini terdiri dari 15 orang hakim ya, dikenal sebagai anggota mahkamah. Mereka dipilih berdasarkan keahliannya masing-masing ya, bukan berdasarkan atas dasar kebangsaan ya, tapi berdasarkan keahliannya masing-masing seperti itu ya. Jadi kayak pengadilan internasional seperti itu ya. Umumnya kalau pengadilan ini biasanya digunakan membuat keputusan hukum ya. Biasanya terjadi kalau ada sengketa gitu ya. Contoh kayak dulu Indonesia ada sengketa dengan Malaysia perihal sipadan ligitan. Nah, ini diangkat ke Mahkamah Internasional. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalau Mahkamah Internasional gambarannya kayak gitu. Pengadilan yang sifatnya internasional. Nah, oke. Nah, tadi ya perjanjian internasional tadi ada ya salah satu statuta atau dalam salah satu pasalnya dalam Mahkamah Hukum Internasional atau Statuta International Court of Justice ya, itu ada 4. Dia mengatakan ya, dalam membuat sebuah keputusan dia menggunakan 4 ya, ada International Convention ya, ada International Custom ini kebiasaan ya, bukan bea cukai ya. Kemudian the General Principle of Law, Judicial Decision dan Teaching of the most highly qualified published ahli lah seperti itu. Bingung ya? Yuk kita lihat bahasa Indonesianya aja ya. Nah, seperti ini ya. Simpelnya seperti ini. Dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Internasional, itu mempergunakan ada 4. Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan doktrin dari para ahli. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Nah, dari statuta ini ya jelas bahwasanya dalam hukum diplomatik sumber-sumber hukum menjadi patokan itu ada 4 berdasarkan statuta pasal ke-38 Statuta Mahkamah Hukum Internasional seperti itu ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya seperti itu. Oke, yang pertama ada namanya perjanjian internasional. Pak, bedanya perjanjian sama konvensi apa? Ya sama aja ya sebenarnya. Tadi saya bilang di awal ada beberapa istilah-istilah ya, ada 14 kurang lebih tadi ya, ada convention ya seperti itu ya. Cuman kalau di bahasa Inggris di sini ya, di perjanjian ini dia menggunakan International Convention seperti itu ya. Maka dari itu kalau di Indonesia kan kurang lebih bahasanya menjadi International Convention konvensi internasional seperti itu ya. Nah, jadi kita menggunakan bahasa konvensi internasional seperti itu. Nah, dalam istilah diberikan oleh Statuta Mahkamah Hukum Internasional ya, perjanjian internasional tadi saya katakan ya, itu disilakan dengan International Convention atau konvensi internasional. Ya, jadi di sini fokusnya pada jenis perjanjian internasional yang berupa konvensi. Nah, secara khusus konvensi internasional merupakan salah satu sumber hukum yang diakui. Ya, hal ini merupakan salah satu amanat ya, amanat dalam penyelesaian oleh Pengadilan Mahkamah Umum Internasional dalam hal terjadinya perselisihan antar negara. Oke, sesuai dengan konvensi ini ya. Pasal ini ya, dalam mengadili perkara yang diajukan. Nah, dasarnya ini, intinya ini ya. Dasarnya adalah pasal 38 huruf A gitu ya. Di mana salah satu pertimbangan dalam penerapan keputusannya harus memperhatikan beberapa jenis perjanjian internasional ya. Nah, sebagaimana masuk pasal 38 yang sudah disebutkan yang huruf A ini. Nah, secara terminologi, bahasa konvensi internasional itu lebih umum ya digunakan daripada perjanjian internasional. Ini terdiri dari kata konvensi dan internasional. Nah, konvensi itu diartikan sebagai pemufakatan atau kesepakatan perjanjian antar negara, ya, para penguasa pemerintah dan sebagainya. Dan konferensi tokoh masyarakat atau partai politik dengan tujuan khusus, ya, sebagaimana saya ambil pengertian dari KBBI online seperti itu. Sedangkan kata internasional ya menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia antar bangsa sehingga apabila digabungkan menjadi konvensi internasional seperti itu. Adapun definisinya, definisinya kalau berdasarkan pasal 38 ini saya langsung bacakan saja bahasa Indonesianya adalah
Konvensi atau perjanjian internasional ya adalah perjanjian antara berbagai negara yang secara hukum mengikat kepada negara pihak yang mengadakan kontrak seperti itu ya. Jadi hanya terhadap negara-negara yang mengikat kontrak seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada lagi istilah namanya treaty ya, treaty tulisannya ini dalam undang-undang Indonesia ya seperti itu. Ini diartikan adalah suatu perjanjian internasional dibuat antar negara dalam bentuk tertulis ya dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terdapat dalam instrumen tunggal ataupun instrumen lainnya yang terkait. Nah, seperti itu. Dan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia itu dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Adapun perjanjian internasional dalam pasal 1 angka 1 ya Undang-Undang RI 24 tahun 2000 itu adalah didefinisikan perjanjian internasional adalah perjanjian ya. Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Itu. Jadi dari beberapa definisi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa konvensi internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang paling sering dihasilkan, ya. Bahkan dari semenjak berdirinya PBB sampai sekarang sudah hampir 200 lebih ya. Jadi paling banyak dihasilkannya adalah dari konvensi internasional. Misalnya yang menjadi tonggak sejarah tentang hukum diplomatik dan konsuler itu ada yang namanya Konvensi Wina tahun 1961. Ya, silakan kalian cari di internet ya, bisa di-download. Kalau kalian bingung pakai bahasa Inggris, ya coba ditranslate pakai Google Translator ya. Walaupun agak acak-acakan, setidaknya ada gambaran ya. Seperti itu disesuaikan dengan bahasa Inggrisnya pastinya. Kemudian, apalagi nih, yang tahun 2000-an, ada namanya Konvensi Melawan Kejahatan Transnasional. Ya, di mana konvensi ini menjadi salah satu ratifikasi perubahan amandemen Undang-Undang Keimigrasian 1992, di mana sebelumnya tidak mengatur tentang adanya pidana terhadap penjualan manusia atau human trafficking. Nah, di undang-undang baru karena sudah ikut konvensi ini diadopsi seperti itu ya, dan konvensi-konvensi lainnya hingga saat ini. Ya. Adapun ya, setelah kita ikut mengerti apa itu konvensi, ada namanya tindak lanjut. Ya, tindak lanjutnya itu ada namanya ratifikasi, aksesi, ya, penerimaan, persetujuan seperti itu. Pak, ratifikasi apaan sih Pak? Gitu ya. Oke, ratifikasi itu berdasarkan pasal 2 angka 1 ya dari Konvensi Vienna itu Vienna 661 atau Vienna Convention of Law of Treaties tahun 69. Jadi ada konvensi lagi tadi tahun 61 tentang hukum diplomatik dan protokolnya. Ini tahun 69 dia ada tentang the Law of Treaties ya. Bahasa Indonesianya adalah ratifikasi, penerimaan, penyetujuan dan aksesi, berarti penamaan terhadap tindakan internasional sehingga sebuah negara dapat menetapkan dirinya untuk terikat terhadap suatu perjanjian internasional. Jadi dalam konvensi tersebut baik aksesi, ratifikasi, ya penerimaan, penyetujuan dianggap satu seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya menurut terminologi bahasa ini ada lagi ya. Kalau dari bahasa itu, kalau di KBBI mengatakan ratifikasi itu pengesahan ya suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian negara dan persetujuan hukum internasional. Lalu ada lagi menurut PBB, ratifikasi adalah ekspresi persetujuan resmi negara untuk terikat secara hukum atau legally binding seperti itu. Ada lagi menurut peraturan perundang-undangan ya, definisi ratifikasi itu ya bisa dilihat di paragraf ke-8 penjelasan umum Undang-Undang 24 tahun 2000. Itu dibilang ya, apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian. Jadi kalau sudah ikut konvensi, ikut tanda tangan setuju, itu berarti sudah langsung meratifikasi. Ya, seperti itu. Itu kata Undang-Undang 24 tahun 2000. Ya. Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi kalau ratifikasi dalam konteks internasional dapat diartikan sebagai konfirmasi persetujuan, ya, konfirmasi persetujuan
akhir negara dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh perwakilan negara. Tapi perlu dicatat ya, perlu dicatat bahwa ratifikasi bukan merupakan pengesahan. Ingat, dia hanya konfirmasi persetujuan akhir, tetapi bukan pengesahan. Ya, ya. Jadi persetujuan ini merupakan persetujuan saja gitu, konfirmasi kesediaan negara untuk tunduk, consent to be bound gitu ya. Dan diikat suatu perjanjian internasional. Jadi dengan meratifikasi sebuah perjanjian internasional berarti Indonesia bersedia, terikat, dan menerima hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut. Seperti itu ya. Jadi bukan mengesahkan ya, berarti dia ikut tunduk seperti itu ya. Nah, pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang dilakukan apabila menyangkut hal yang fundamental. Silakan dibaca di pasal 10 ya, Undang-Undang 24 tahun 2000. Jadi ratifikasi itu bisa yang bersifat internasional ketika konvensi, tapi bisa juga domestik seperti itu, dalam negeri. Ya. Ada yang berupa undang-undang ya. Ada juga yang berupa keputusan dari presiden seperti itu. Pak, kalau ratifikasi yang berbentuk undang-undang bagaimana? Silakan dilihat pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000. Apa aja? Misalnya yang terkait dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan ya, perubahan wilayah, penetapan batas wilayah negara, kedaulatan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman atau hibah dari luar negeri. Seperti itu ya. Jadi ini sifatnya ratifikasi internasional diadopsi sama domestik dalam sifat undang-undang. Ya. Seperti itu. Jadi beda ratifikasi ya, beda jenis ya. Nah, adapun dalam pelaksanaannya, negara Indonesia pernah ikut kegiatan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, ya, konvensi PBB melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Ya, itu bisa dilihat dari penjelasan Undang-Undang 6 2011. Ya, yang menjadi salah satu faktor kenapa undang-undang kita dari Undang-Undang 992 berubah menjadi 6 2011, ya. Ini adalah konvensi yang diikuti Indonesia pada tanggal 15 Desember tahun 2000 di Palermo, Italia. Dalam pertemuan ini, perwakilan Indonesia ikut tanda tangan ya. Di sini jelas dia menandatangan, meratifikasi secara internasional. Nah, setelah itu negara Indonesia mulai mengusahakan persyaratan tingkat domestiknya. Ya. Jadi setelah tanda tangan, mulai tuh dia kembali ke Indonesia, dilihat kira-kira peraturan mana aja sudah mengakomodir. Kurangnya di mana ya. Nah, misalnya nih, gampang gini, mulai mempersiapkan prosedur konstitusionalnya seperti itu ya. Jadi dari peraturan perundang-undang ini tingkat turunannya itu ya dengan dasar konvensi tersebut mulai diterapkan konvensi tersebut dalam peraturan perundang-undangan dalam negerinya. Nah, terkait dengan United Nations tentang against transorganized crime tadi berkaitan dengan keamanan negara ya, kata pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 maka dituangkan dalam undang-undang seperti itu ya. Nah, makanya jadi dibuat dalam undang-undang seperti itu ya, bukan dalam keputusan presiden. Oke, selanjutnya namanya aksesi. Bedanya sama ratifikasi apa? Kalau di undang-undang itu masih di aksesi ya. Sebenarnya konsep aksesi ini yang nggak jauh berbeda dengan ratifikasi. Ya, bedanya pada di mana negara yang akan mengesahkan tidak ikut melakukan penandatanganan. Seperti itu ya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 24 2000 paragraf 8 penjelasan umumnya. Ya, aksesi atau accession apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani perjanjian. Seperti itu. Ya. Bisa dicari di internet ya, bisa dibaca. Sebenarnya di buku saya sudah ada, cuma saya nggak bisa bacakan karena terlalu panjang. Penyerahan piagam aksesi ratifikasi Indonesia untuk Protokol 1988 terkait dengan International Convention for Safety of Life of Sea ya, di laut, dan perjanjian Protokol 1988 ya, tentang laut lah oleh Menteri Perhubungan ya ke IMO, International Maritime Organization, di mana negara Indonesia dia tidak ikut konvensi tersebut. Tapi mengingat pentingnya konvensi tersebut bagi pelaksanaan di bidang lalu lintas pelayaran di Indonesia, maka Indonesia melakukan aksesi terhadap konvensi internasional tersebut. Jadi bedanya ratifikasi sama aksesi adalah kalau ratifikasi itu ikut konvensinya terus langsung menandatangani. Nah, kalau aksesi itu
ya umumnya dia tidak ikut konvensinya dan tidak menandatangani. Tetapi karena dirasakan konvensi tersebut penting, ya Indonesia ikut mengikat diri, menundukkan diri atau terikat dalam konvensi. Kenapa? Karena dirasakan perlu. Misalnya negara tetangganya ikut, Indonesia enggak, gitu ya. Nah, supaya ada jaminan tersebut, maka Indonesia join terhadap konvensi internasional tersebut, ya. Itu bedanya. Nah, yang terakhir adalah penerimaan dan penyetujuan, ya, atau acceptance and approval. Nah, ini dalam Undang-Undang 24 tahun 2000 ini didefinisikan pernyataan menerima atau menyetujui dari negara pihak pada suatu perjanjian atas perubahan perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan. Jadi sudah berlaku terus ada perubahan. Nah, Indonesia tidak ikut dalam perubahan tersebut, tetapi karena dirasakan cocok dan perlu, ya jadi ikut gitu loh. Jadi tanpa harus ikut ikut rapat perubahannya, enggak gitu. Jadi ada perubahan, setuju, dan persetujuannya tersebut ya dia juga diberikan dalam sebuah pernyataan resmi atau piagam tertentu seperti itu ke organisasi PBB mengadakan, ya misalnya kepada IMO, International Maritime Organization, seperti itu ya. Jadi bedanya sekali lagi, kalau ratifikasi itu ikut konvensi internasional, kemudian setuju langsung tanda tangan. Ya, ratifikasi itu ada dua, baik internasional dan perjanjiannya, dan ratifikasi dalam negeri. Yang selanjutnya ada aksesi, ya dia tidak ikut rapatnya tapi ikut tunduk dalam peraturan tersebut. Yang satu lagi adalah penerimaan penyetujuan. Jadi ada editing, ada perubahan seperti itu. Tetapi karena dirasakan cocok dan diperlukan, Indonesia tidak ikut rapatnya, tidak ikut tanda tangan, tapi ikut menyetujui seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah konvensi internasional ada namanya kebiasaan internasional atau international custom, seperti itu. Dalam pasal 38 tadi ya, yang bahasa Inggris tadi, yang ini ya, ada B, kebiasaan internasional. Tadi kita membahas perjanjian internasional ya. Sekarang kita membahas perbiasaan internasional. Oke. Kebiasaan internasional itu ya ada sedikit sejarah singkat yang saya bacakan saja. Di masa Yunani kuno, kaidah hukum perang dan damai. Nah, kalau zaman dulu itu aturan internasional tuh ya dikategorikan umumnya dalam perang dan damai ya, kurang lebih seperti itu. Timbul karena kebiasaan umum yang ditaati oleh negara di kota Yunani. Nah, kaidah-kaidah kebiasaan ini diberi bentuk yang jelas melalui proses generalisasi dan unifikasi berbagai macam adat istiadat yang sebelumnya secara sendiri-sendiri ditaati oleh masing-masing kota. Nah, proses serupa berlangsung di antara negara kecil di Italia yang menyebabkan pada tahun abad ke-16 dan abad ke-17 di Eropa menjadi wilayah penuh dengan negara nasional merdeka. Nah, proses ini juga berjalan pada taraf yang lebih tinggi ya, dari adat istiadat yang kecil-kecil tadi ya, berkembanglah dalam hubungan antar negara-negara Eropa di negara-negara Eropa yang modern tersebut ya. Jadi sehingga muncullah ya sebuah kaidah-kaidah atau hukum-hukum internasional yang baru, seperti itu, kaidah-kaidah yang baru. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa kebiasaan internasional itu apa? Adalah kaidah ya yang sudah umum terjadi dan mengalami proses yang sangat panjang ya, sehingga dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional, seperti itu ya. Jadi kebiasaan yang tadinya di kota-kota kecil kemudian pada ngikutin, lalu kebiasaan tersebut dibawa ke hubungan antar negara. Nah, kayak gitu. Jadi itu diistilahkan sebagai kebiasaan internasional. Nah, ini juga menjadi pertimbangan Mahkamah Internasional dalam menentukan keputusan apabila terjadi sengketa internasional seperti itu, ya. Seperti itu ya. Contohnya ini, amanat ini ada dalam Konvensi Wina tahun 1961 ya, di awal-awalnya itu ya. Bahasa Inggrisnya recalling that people of nation from ancient times have recognized the status of diplomatic agents. Mengingat bahwa bangsa dari segala bangsa dari zaman kuno telah mengikuti status diplomatic agent. Jelas di sini ya. Jadi dalam Konvensi Wina sendiri disebutkan ada kebiasaan internasional seperti itu. Nah, untuk contoh kasus ya perihal tentang kebiasaan internasional, kalau Anda mau lebih mengerti, silakan browsing di internet, ada namanya Anglo-Norway Fisheries Case.
kasus perikanan antara Inggris dengan Norwegia. Yaitu adalah contoh case di mana pengadilan internasional memenangkan Norwegia berdasarkan dengan menggunakan dasar kebiasaan internasional seperti itu ya. Jadi silakan dicari. Seperti itu, silakan dibaca karena waktunya nggak cukup nih. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi yang namanya prinsip hukum umum ya. Oke, dua lagi maaf ya. Ada prinsip hukum umum ya, atau General Principle of Law, itu sebagaimana disebutkan pasal 38 ayat 1C Statuta Mahkamah Internasional, yang ini nih, yang C, ya, prinsip-prinsip hukum umum. Nah, asas ini harus berdasarkan sistem hukum modern, yaitu sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang sebagian besar merupakan asas lembaga hukum Romawi. Nah, walaupun hukum nasional suatu negara beda satu sama lain, namun prinsip pokoknya itu ya tetap sama ya. Misalnya nih, prinsip-prinsipnya itu ada yang namanya asas pacta sunt servanda ya. Bahasa Indonesianya adalah perjanjian harus ditepati. Nah, seperti itu ya. Pacta sunt servanda. Nah, ini perjanjian harus ditepati. Kemudian ada lagi namanya bona fides tulisannya, iktikat baik ya. Ada lagi asas namanya abus de droit atau asas penyalahgunaan hak, ya juga harus diperhatikan ya, jangan sampai itu terjadi. Dan asas-asas lainnya dan prinsip-prinsip hukum lainnya yang digunakan. Ini adalah beberapa asas yang umumnya digunakan saja ya. Nah, prinsip hukum ini termasuk dalam juga asas kayak dalam hukum perdata atau pidana internasional itu juga berlaku seperti itu ya, penghormatan kemerdekaan, asas keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Yang sudah umumnya terjadi seperti itu ya. Sehingga dengan adanya prinsip hukum ini memberikan arti penting dalam perkembangan hukum internasional. Karena dengan adanya prinsip hukum ini, maka Mahkamah Internasional tidak dapat menolak mengadili perkara yang dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Jadi kalau misalnya konvensinya nggak ada, kebiasaan internasionalnya nggak ada, nah Mahkamah Internasional bisa menggunakan alternatif yang selanjutnya, yaitu prinsip hukum umum yang berlaku. Atau bahasa kerennya, ya, bahasa Inggris, bahasa istilahnya, jadi mahkamah itu tidak bisa menolak, ya, istilah itu non-liquid namanya, ya. Jadi mahkamah kemudian akan menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya prinsip hukum baru dalam hukum internasional. Ya, jadi urutannya seperti ini ya, dalam Mahkamah Internasional dalam menentukan sengketa seperti itu ya. Dilihat dulu perjanjian internasional, konvensinya ada nggak? Kalau nggak ada, dilihat kebiasaan internasionalnya ada nggak? Kalau nggak ada juga, dilihat dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang umum ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tentang keputusan pengadilan. Ya, ini ya yang D. Jadi ini pasal 38 pasal 1-nya huruf D seperti itu ya. Jadi kita langsung ke sini. Nah, ini singkat saja ya. Jadi keputusan pengadilan itu kalau memang di konvensinya tidak ada, kebiasaan internasionalnya nggak ada, prinsip hukumnya juga nggak ada, jadi menggunakan keputusan pengadilan sebelumnya, harus jurisprudensi sebelumnya, dan juga menggunakan, kalau nggak ada juga pakai doktrin ahli-ahli terkemuka seperti itu ya. Kemudian, nah ini beda dengan sumber hukum yang telah dibahas sebelumnya ya. Putusan pengadilan doktrin merupakan sumber hukum tambahan dalam hukum internasional. Tapi biasanya kalau sudah sampai ke konvensi nggak ada, itu biasanya kebiasaan internasional itu biasanya sudah bisa mengakomodir ya, atau paling mentoknya sampai ke prinsip hukum umum, yaitu biasanya sudah bisa memutuskan Mahkamah Internasional memutuskan terhadap sengketa antar negara seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya putusan pengadilan dan doktrin itu bisa digunakan untuk memperkuat ya, membuktikan tentang kaidah hukum internasional yang didasarkan pada sumber utama di atas 3 tadi, konvensi, kebiasaan, dan prinsip hukum umum ya, seperti itu. Nah, putusan pengadilan doktrin itu sendiri tidak mengikat atau tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Jadi sifat tambahan ya, putusan pengadilan dan doktrin, yaitu hanya sebagai tambahan. Nah,
Doktrin itu apa sih? Maksudnya ajaran sarjana hukum terkemuka yang hasil karyanya dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan hukum internasional. Walaupun ajaran itu sendiri tidak menimbulkan hukum. Jadi sebagai doktrin tambahan saja seperti itu ya. Gitu. Seperti selain yang disebutkan di atas, ada juga sumber hukum berdasarkan keputusan Badan Perlengkapan Organisasi. Ini maksudnya adalah putusan pengadilan ya, yang mengatur kaidah pergaulan lembaga itu sendiri antar negara itu sendiri. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup, saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan.